warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febrianti dengan NIM 2500005021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peta konsep yang berjudul Arsitektur Pertumbuhan, Membangun Ruang Kelas yang Humanis. Pada peta konsep ini menjelaskan bahwa belajar itu tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga berfokus pada kebutuhan peserta didik secara menyeluruh. Ketika berbagai kebutuhan itu telah terpenuhi, maka peserta didik dapat tumbuh dengan percaya diri, kreatif, berfokus, dan berkembang secara optimal. Dalam peta konsep ini terdapat 6 aspek. Bagian pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini mencakup sarana dan prasarana yang memadai, keselamatan dan keamanan di lingkungan sekolah, kesehatan peserta didik, kemudahan akses, dan lingkungan yang inklusif dan menghargai keberagaman. Ketika kebutuhan dasar ini terpenuhi, peserta didik akan lebih siap dan fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Bagian kedua, ada kebutuhan rasa nyaman. Suasana belajar yang damai dan penuh kasih sayang dan kepedulian sangat penting untuk mendukung perkembangan peserta didik. Rasa nyaman dapat tercipta melalui adanya kedamaian, cinta dan kepedulian, kebahagiaan, semangat belajar, dan keikhlasan dalam berinteraksi. Yang ketiga, ada kebutuhan kasih sayang. Peserta didik membutuhkan hubungan yang positif dengan guru maupun teman-temannya. Kebutuhan ini dapat melalui perhatian kepada setiap peserta didik, hubungan yang harmonis, kerjasama, solidaritas, dan empati terhadap sesama teman. Lingkungan yang penuh kasih dan sayang membuat peserta didik merasa dihargai dan menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung. Yang selanjutnya ada kebutuhan harga diri. Setiap peserta didik ingin diakui dan dihargai atas usaha yang mereka lakukan. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri, memberikan pengakuan atas usaha yang telah dilakukan, serta membangun integritas. Apresiasi sederhana dari guru dapat meningkatkan motivasi belajar dan membantu peserta didik lebih yakin terhadap kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya ada kebutuhan rasa bebas. Peserta didik perlu diberikan ruang bebas untuk mengembangkan diri dan mengekspresikan diri dengan ide-idenya secara positif. Kebutuhan ini meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan berkarya, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Dengan kebebasan yang disertai tanggung jawab, peserta didik dapat tumbuh menjadi pribadi yang kreatif, mandiri, dan percaya diri. Dan yang terakhir ada aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini merupakan puncak dari pemenuhan seluruh kebutuhan peserta didik. Pada tahap ini, peserta didik mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan menunjukkan kreativitas, meraih prestasi, dan memenuhi kebutuhan sebelumnya secara optimal. Peserta didik dapat menjadi individu yang mandiri, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Kesimpulan dari peta konsep ini yaitu menunjukkan bagaimana membangun ruang kelas humanis itu bukan hanya tentang mengajarkan materi pembelajaran, tetapi juga tentang memenuhi kebutuhan peserta didik secara menyeluruh, mulai dari kebutuhan fisiologis, rasa nyaman, kasih sayang, semuanya saling berkaitan dan membentuk ekosistem yang sehat. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan penuh penghargaan agar setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan meraih potensinya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.